Sebelum lanjut, subscribe, like, and share dulu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 4 yang berbahagia. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah selalu semuanya. Hari ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Jangan di skip ya. Hari ini kita insya Allah habis pembahasan di bab yang kita pelajari. Pertama, tentang apa nih? Amanah, gemar membaca, dan pantang menyerah. Mantap ya babnya hari ini ya. Apa itu amanah? Amanah itu apa, Ustaz? Nah, amanah adalah kepercayaan atau sesuatu yang dititipkan, yaitu segala hak yang diberi pertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah dan manusia. Jadi intinya begini, kita dikasih kepercayaan sama orang, dikasih amanat. Ini contoh, tolong kasih uang ini ya, 10.000, kasih ke temenmu namanya misalkan Ferry, misalkan gitu. Kasih itu. Kalau itu uang itu sampai, berarti itu amanah. Nah, itu amanah. Apalagi contohnya, banyak. Apalagi contohnya amanah, kita tuh diberikan sesuatu dan bisa menjaga dan dipelihara itu. Al amanah tuh tajlibu rizki. Amanah itu mengundang banyak rezeki, teman-teman. Tuh perhatikan ya. Makanya amanah itu sebenarnya sangat berat buat kita. Tapi harus berjuang. Kasih uang jajan sama bunda sama orang tua, jangan buat main game, nggak boleh itu. Nggak amanah namanya, nggak amanah ya. Kita next ya, contohnya apa aja sih Ustadz? Nah, contoh-contoh mana amanah: memelihara dalam alam semesta, isinya apa aja nih? Tidak merusak hutan, menyayangi hewan. Salah, kita dikasih amanah alam semesta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hutan dan hewan. Kemudian juga ada sungai ya teman-teman ya. Sungai nggak boleh dirusak karena kita udah dikasih sama Allah nih, dikasih nih hutan buat kalian umat manusia nih. Jangan dirusak. Dipakai boleh tak? Boleh, silahkan. Dimanfaatkan boleh, silahkan. Tapi jangan dirusak. Itu hewan juga sama. Terus kemudian alam semesta ini hewan, terus hutan, terus tumbuhan, sungai, ada apa lagi? Saling menghormatin sesama manusia, kita menghormatin, menghargain adik kelas, kakak kelas, ya kan? Zaman mentang kita kelas 4, kita sok jagoan di sekolahan, menghormati orang yang berbeda suku sama kita, ya. Kemudian yang berbeda agama, kita menghormatin, tidak mencela apa yang dipercayai mereka, kita tidak mencela suku orang lain, nggak boleh, ya. Kemudian berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, sopan, santun, ya. Kita dikasih amanah akal pikiran, wah ini nggak baik nih. Nah, udah dipakai itu teman-teman, amanah. Gitu. Terus amanah terhadap agama, contohnya apa aja, Tat? Nah, menjalankan sholat. Kita udah dikasih amanah nafas nih sama Allah nih. Terus ngapain? Kudu sholat. Dikit lagi bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Nggak boleh kagak puasa ya teman-teman. Terus berbakti sama orang tua. Orang tua udah ngasih kita pakaian, ngasih pendidikan. Banyak banget ngasih orang tua. Tapi kita harus juga berbakti sama orang tua. Patuh sama guru. Dan apa namanya? Gitulah cara kita menjadi orang yang aman. Gitu ya teman-teman ya. Jalankan sholat, berbakti sama orang tua dan guru. Gitu. Itulah salah satu contoh dari amanah. Ada banyak banget. Gak boleh buang sampah sembarangan, gak boleh apa namanya merusak lingkungan. Banyak kan kita sungai ya, jadi banjir tuh kan, gara-gara kita tidak amanah. Selanjutnya, hikmah amanah. Hikmah itu manfaat. Apa manfaatnya? Menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Tentram, hati tenang ya. Kita dikasih amanat sama orang, sama Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih amanat badan, kasih amanat nafas, kita menjadi orang tenang gitu. Kedua, dipercaya orang lain. Dipercaya, diyakinin. Yakin dan dipercaya sama orang lain. Ketiga, selalu diberikan keberkahan. Itu udah pasti teman-teman ya. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu amanah. Arti dari amanah ya. Kita lanjut next, tentang apa lagi nih setelah amanah? Setelah amanah, gue gemar membaca.
Allah mengajarkan kepada manusia dengan berbagai ilmu. Salah satu cara mendapatkan ilmu yaitu dengan membaca. Allah udah banyak kasih ilmu ke kita. Kasih apa namanya ya, salah satunya adalah Al-Quran. Gudang ilmu itu di dalamnya. Dan bagaimana kita mendapatkannya? Membaca. Ilmu apa aja? Ada ilmu alam, ada ilmu hati, tenang. Kita menjadi misalkan risah banget. Baca Quran, tenang. Keren kan? Keren. Gemar membaca apalagi selain Al-Quran. Atau buku pelajaran ya. Buku pelajaran harus sering baca. Jangan males. Jangan malas kita membaca. Apalagi nanti ada soal-soal literasi itu. Panjang. Baik. Biasanya tuh di mata pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia tuh ya. Biasanya panjang ya, cerita-cerita dulu. Nah, atau kalau yang nggak biasa membaca pusing. Harusnya kan gampang ya, jadi pusing gitu ya. Harus kita gemar membaca. Perpustakaan ya. Kemudian manfaat membaca itu apa sih? Manfaatnya pertama, menambah ilmu. Wih, lihat ada orang dicasnya gitu kan, otaknya nambah ilmu pengetahuan kita. Ilmu kita bertambah, pasti bertambah, nggak mungkin nggak bertambah, pasti bertambah. Orang yang menambah ilmu dengan cara membaca, baca buku ini, baca buku itu. Pelajaran IPA, dunia kenapa kok bulat ya? Jangan dunia dia pohon kok warnanya hijau, kenapa bisa hijau? Tapi mawar warnanya merah. Kok bisa begitu? Kenapa kelapa ada airnya di dalam? Siapa yang masukin air? Baca teman-teman. Bukan? Setahu kita. Kedua, manfaatnya apa lagi? Memperkuat daya ingat. Memperkuat daya ingat. Wih, daya ingat kita tuh jadi kuat. Makanya orang sering membaca itu, contoh salah satu cara kita untuk gampang menghafal tahfiz adalah dengan membaca mengulang-ulang. Ulang aja, murojaah namanya kayak. Baca lagi terus 5 kali terus 10, nggak bisa belum apa baca. Terapal sendiri, terbiasa. Gitu ya. Gemar membaca. Dengan membaca kita bisa memperkuat daya ingat. Terus apalagi manfaatnya? Memperluas wawasan. Wih, ini maksudnya apaan? Ini orang lagi di bulan. Nggak, maksudnya membaca itu adalah jendela dunia. Jadi tadi yang maksud bilang. Jadi dengan memperluas wawasan kita. Walaupun kita kelas 4, tapi ilmu kita seperti anak kelas SMP. Gitu. Fisika. Apa itu fisika? Gitu teman-teman ya. Ilmu kita masih kelas 4 memang. Tapi kita harus lebih cerdas. Lebih pinter gitu. Ini apa ya dibaca. Kenapa? Karena kita belajar daur hidup di IPA nih misalkan. Kecoa kenapa telur dulu? Kok dia nggak melahirkan? Baca lagi. Kok telurnya harusnya di mana nih tinggalnya? Kepompong, kupu-kupu. Wah, baca. Kepompong itu berapa hari dia bisa jadi kepompong? Dia diem aja itu ulet di kepompong berapa hari bisa sampai menjadi kupu-kupu. Baca teman-teman. Ya, jangan malas membaca. Ini kegagalan kita adalah dalam belajar salah satunya malas membaca. Ya. Itu teman-teman ya. Wis, materi selanjutnya adalah pantang menyerah. Jangan pernah menyerah, maka kegagalan adalah di saat kalian berhenti mencoba. Jangan pernah menyerah. Lihat gambar Usput di sini. Ada orang capek-capek sampai ujung ya kan. Tuh lihat sini. Padahal tinggal dikit lagi dia dapat permata. Dia berhenti. Kayak kita nih matematika. Jangan menyerah. Pembagian, perkalian terus. Apa-apa, jangan nangis teman-teman ya, jangan menyerah. Jangan nyerah, ngapain nyerah? Nih, contohnya kayak tadi nih. Orang yang menyerah, yang gagal adalah gagal matematika ketika mereka berhenti mencoba. Coba terus aja, terus latihan. Tidak hanya di sekolah saja latihan, di rumah, di Google cari di soal-soal matematika kelas 4. Wah, udah bisa dia kelas 5, cek. Wih, gitu teman-teman, keren tuh. Mantap kan? Nah, gitu ya. Jangan pernah menyerah. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang pantang menyerah. Ini orang-orang yang pantang, nggak mau dia menyerah. Ciri-cirinya apa? 1, rajin belajar dan bekerja. Wih, rajin belajar. Orang yang nggak pernah menyerah itu orang rajin belajar. Coba lagi. Dapat nilai jelek, coba lagi. Matematikanya nggak hafal, coba lagi. Hafalannya nggak bisa, dicoba lagi. Dibaca lagi. Terus saja. Kayak begitu teman-teman, orang yang pantang menyerah, rajin belajar, rajin.
sampai rumah rajin lagi baca hafalan, bawa juz amanya lagi, hafalin lagi, hafalin lagi, hafalin lagi. Bahasa Arab nggak bisa, mufradatnya hafalin lagi, hafalin terus mencoba. Ya, begitu. Nah, selanjutnya adalah tidak pernah putus asa, teman-teman. Tidak pernah putus asa. Woi, lihat nih ya. Si lihat kelinci ini tuh, dia lagi ada wortel yang besar, dia tarik sekuat tenaga. Kalau dia berhenti mencoba untuk mengangkat ini rumputnya, teman-teman, lihat, perhatikan, pasti dia nggak akan dapat wortel yang besar. Paham ya? Kayak lagi ya, kalau dia berhenti aja, udah capek, malas, udah dia nggak bakal dapat wortelnya. Sama kayak kita nih, udah malas belajar matematika, puyeng, kepala sakit, nah gitu ya, udah nggak bakalan kita bisa matematika gitu. Udah pusing, malas banget ini belajaran mana, tapi susah banget nih, ya udah nggak bakalan hafal itu juz amanya. Gitu teman-teman, orang yang pantang menyerah nggak bakal pernah untuk putus asa, tetap terus berjuang, nggak pernah putus asa. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang pantang menyerah adalah memohon pertolongan Allah. Tidak lupa ini kita nih, kita belajarnya udah nggak putus asa, tapi jangan lupa dengan pertolongan dari Allah. Surat ini siro kan ada inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah bilang tuh, sungguhnya dalam kesulitan itu pasti nanti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. 2 kali Allah bilang pasti ada kemudahan, alokasi kemudahan. Kita yang susah ngapal, susah belajar, ya udah rajin belajar, udah tidak putus asa, udah jangan lupa berdoa, sholat 5 waktu nggak cukup, tambahin duha nggak cukup, tambahin lagi sholat tahajudnya, tambahin lagi dengan baca Qurannya, tambah terus berjuang, insya Allah jadi anak yang berkah ilmunya. Ya gitu teman-teman. Selesai dari Usput, terima kasih semuanya. Hari ini alhamdulillah sudah Usput bahas. Mudah-mudahan semuanya sehat, bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dadah, assalamualaikum.